Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati, guru PPKN. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Kompetensi dasar dari bab ini 3.3 menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. 4.3 mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di dalam suatu negara atau disebut juga lembaga-lembaga yang diatur dalam konstitusi. Suprastruktur politik 1. Legislatif terdiri dari MPR, anggota DPD dan DPR. 2. Eksekutif, presiden dan wakil presiden. 3. Yudikatif, MK, MA, dan KY. Dan 4. Eksaminatif, BPK. Kemudian selanjutnya, infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Contohnya seperti LSM, partai politik, dan lain-lain. Klasifikasi kelompok infrastruktur politik. 1. Partai politik. 2. Kelompok kepentingan atau interest group. 3. Kelompok penekan, pressure group. Dan 4. Media komunikasi politik. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar bersamaan kehendak dan cita-cita. Kelompok kepentingan atau interest group adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara, contoh seperti LSM, Serikat Buruh, dan lain-lain. Jenis kelompok kepentingan: 1. Anomik, 2. non-asosional, 3. institusional, dan 4. asosional. Kelompok penekan atau pressure group adalah kelompok yang memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik, contoh demonstran. Media komunikasi politik adalah sarana atau alat komunikasi politik, contoh koran, televisi, internet, dan lain-lain. Berikut adalah lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Unsur tata kelola pemerintahan yang baik. 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara. 2. Unsur swasta yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat sebagai stakeholder. Syarat tata kelola pemerintahan yang baik. 1. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen. 2. Terwujudnya akuntabilitas publik. 3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai. 4. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat. 5. Adanya transparansi. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Di lingkungan sekolah: 1. Pemilihan ketua kelas. 2. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. 3. Forum diskusi. Di lingkungan masyarakat: 1. Forum warga. 2. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa. 3. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat. Di lingkungan negara: 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. 2. Pemilihan kepala daerah atau pilkada. 3. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Created using Powtoon.